Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian sehat semua hari ini dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semangat, semangat, semangat. Nah, hari ini kita akan belajar lagi dengan Budian yaitu pelajaran agama ya. Nah, sebelum kita melanjutkan eh, pelajaran kita baca doa dulu yuk. Baca doa sebelum belajar. Yuk. Sudah siap semua? Oh, sudah siap, sudah mandi, sudah sarapan, sudah siap menerima pelajaran dari ibu ya. Duduk yang bagus, dengarkan video ini ya, dan siapkan juga buku kalian ya. Yuk kita baca doa dulu sama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Robbi srohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Kemarin kita sudah belajar tentang pelajaran 3. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pelajaran 4, yaitu tentang hidup tenang dengan berperilaku terpuji. Ya, nah, sebelumnya eh, Sebelumnya Ibu akan menjelaskan dulu ya tentang perilaku terpuji. Berperilaku terpuji akan mendatangkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Berperilaku terpuji akan mendatangkan kebaikan bagi sesama. Setiap muslim yang taat dan berperilaku terpuji, hidupnya akan bahagia di dunia dan akhirat ya. Nah, seperti yang sudah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah tauladan kita yang harus kita tiru perilakunya karena dalam diri Rasulullah terdapat akhlak yang baik ya. Semuanya anak-anak ibu pasti mau berperilaku terpuji karena kalau kita berperilaku terpuji bukan hanya disayang Allah, tapi juga akan disayang oleh sesama ya, baik itu oleh Bapak Ibu guru, oleh kedua orang tua, oleh kakak dan adik ya, atau nenek dan kakek ya. Sekarang kita lihat gambar 4.1. Coba diperhatikan gambar 4.1. Ini menggambarkan apa ya? Menggambarkan anak laki-laki yang sedang sholat, yang sedang beribadah. Nah, ini adalah salah satu perbuatan terpuji. Terpuji dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ibadah sholat. Seperti anak-anak ibu pasti tidak pernah tinggal sholat 5 waktunya ya. Kemudian gambar 4.2. Gambar 4.2 ini ada seorang anak perempuan, anak laki-laki dan seorang ibu guru. Ya, di sini sedang belajar. Mereka belajar dengan semangat mengerjakan tugas yang sudah diberikan ibu guru. Nah, ini juga salah satu perbuatan terpuji ya, karena mengerjakan apa yang diperintahkan oleh guru, semangat belajarnya juga. Jadi kalau ada tugas segera dikerjakan, kalau ada PR segera dikerjakan ya, karena itu adalah salah satu perbuatan terpuji. Belajar dengan giat tanpa disuruh oleh ibu bapak guru ataupun kedua orang tua ya. Kemudian gambar 4.3. 4.3 ini ada seorang siswi kemudian bertemu dengan ibu guru. Apa yang ibu guru ucapkan? Kalau bertemu mengucapkan Assalamualaikum. Kemudian si
siswi ini menjawab, Waalaikumsalam. Jadi ketika bertemu di jalan, saling menyapa dengan mengucapkan salam. Itu adalah salah satu perilaku terpuji ya. Jadi kalau ketemu ibu guru, ya kalian sapa ibu. Barangkali ibu tidak melihat, disapa dengan mengucapkan salam ya. Terus selanjutnya ke gambar 4.4. Ini ada di kantor pos ya. Di kantor pos sedang apa ini? Hendak mengirim paket. Nah, ada seorang ibu datang ke kantor pos, kemudian tidak menemukan tempat duduk. Maka ada seorang anak laki-laki yang menawarkan duduk kepada si ibu ya. Nah, karena dia merasa lebih muda, menghormati yang tua. Jadi kursi itu diberikan kepada ibu ya. Nah, seperti itu anak-anak ibu kalau bertemu dengan nenek atau kakek yang sudah ini, kalian harus hormat ya. Kalau tidak dapat kursi diberikan kursinya ya. Jadi harus mengalah ya. Artinya itu menghormati ya. Nah, ini adalah salah satu perbuatan terpuji ya. Nah, yuk. Sekarang kita akan ke salah satu contoh perbuatan terpuji, yaitu tanggung jawab ya. Nah, jadi Islam menganjurkan untuk selalu bertanggung jawab bagi umatnya. Perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala antara lain apa saja? Melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Contohnya apa? Sholat 5 waktu, mengaji, dan berbuat baik kepada sesama manusia dan alam sekitar ya. Nah, kalau kita sudah menjalankan itu, artinya kita sudah bertanggung jawab kepada diri sendiri, kepada orang lain, juga kepada alam sekitar. Tanggung jawab terhadap diri sendiri antara lain menjaga kesehatan dan giat belajar ya. Itu contoh tanggung jawab terhadap diri sendiri. Menjaga kesehatan itu contohnya apa? Contohnya tidak boleh malas makan. Makannya harus teratur. Sehari makan 3 kali, nggak makan makanan yang bergizi, sayur-sayuran, buah-buahan ya, yang sehat ya. Apalagi saat pandemi sekarang ini ya, saat COVID gini, kita harus benar-benar menjaga kesehatan agar terhindar dari segala penyakit. Cuci tangan yang bersih ya. Setiap kali dari luar harus sering-sering cuci tangan, menggunakan masker ya, karena kondisi kita lagi terkena wabah COVID-19 ya. Jadi anak-anak ibu harus menjaga kesehatan dengan sebaik-baiknya. Selain makan makanan yang bergizi, juga kalian harus berolahraga. Nah, berolahraga nggak harus keluar ya. Kamu boleh di rumah, berolahraganya bisa dilakukan di rumah, di halaman rumah ya. Kemudian juga bersepeda harus tetap jaga jarak ya. Walaupun bermain bola dengan adik saja di rumah atau dengan kakak ya. Itu atau lari-lari kecil, berjemur di sinar matahari ya. Nah, itu adalah salah satu menjaga kesehatan dan salah satu tanggung jawab terhadap diri sendiri ya. Ingat, ini contoh tanggung jawab terhadap diri sendiri, yaitu menjaga kesehatan. Dan satu lagi, giat belajar. Nah, kalau ingin pintar, kalau ingin sukses, mengejar cita-citanya harus giat belajar. Nah, itu adalah tanggung jawab terhadap diri sendiri biar menghasilkan nilai yang bagus, kemudian perilaku kamu juga bagus ya.
Itu tanggung jawab terhadap diri sendiri ya. Jadi kalau ditanya sama ibu, apa contoh tanggung jawab terhadap diri sendiri? Hah? 1, menjaga kesehatan. 2, giat belajar. Karena apa? Ini ada tanggung jawabnya nanti ketika kita, apa yang sudah kita lakukan ada pertanggungjawabannya kepada siapa? Di hadapan siapa? Di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan seenaknya kalian melakukan apapun itu. Ya, jadi kalau melakukan sesuatu harus dengan apa? Harus dengan aturan ya. Tidak asal tidak asal melakukan sesuatu. Ya, semua ada aturannya, ada azabnya, eh, ada pertanggungjawabannya. Kemudian yang kedua yaitu kita akan membahas tentang tanggung jawab terhadap orang tua. Jadi kalian mempunyai tanggung jawab terhadap orang tua. Apa itu? Antara lain berbakti, taat, patuh, dan bersikap santun. Nah, ini adalah tanggung jawab kamu terhadap orang tua, baik itu ayah bunda atau kakek nenek, pokoknya yang lebih tua dari kita. Kamu harus berbakti, taat, patuh, dan bersikap santun. Berkata santun, tidak boleh kasar ya. Kalau kedua orang tuanya mengingatkan kita, didengarkan kemudian dipatuhi ya. Mengingatkan untuk sholat, segeralah sholat. Mengingatkan untuk belajar, segeralah belajar. Jadi patuhi atau taati apa yang sudah diperintahkan oleh orang tua. Itu adalah salah satu bentuk bakti kamu ya. Karena tidak mungkin kedua orang tua kamu menyuruh kamu untuk melakukan sesuatu yang tidak baik ya. Jadi tanggung jawab terhadap orang tua yaitu berbakti, contohnya taat, patuh, dan bersikap santun ya. Yang ketiga yaitu tanggung jawab terhadap lingkungan. Apa saja itu? Menjaga kebersihan lingkungan rumah, menjaga kebersihan lingkungan sekolah dan alam sekitar. Kalau kebersihan lingkungan di rumah apa saja? Menyapu halaman rumah, kemudian menyiram tumbuh-tumbuhan ya atau bunga-bunga. Kemudian apa saja yang ada di rumah? Nah, dibersihkan, membuang sampah pada tempatnya ya. Begitu juga di sekolah. Kalau di sekolah contohnya kalian kan pasti ada piket ya. Ada piket sekolah. Nah, itu kalau giliran piket harus bertanggung jawab. Kamu harus bertanggung jawab untuk mengerjakan piketnya, membersihkan kelas, mengelap kaca, kemudian papan tulis juga dibersihkan ya, membuang sampah pada tempatnya, sampah yang sudah numpuk dibuang ke tempatnya ya. Nah, ini juga alam sekitar. Kalau kalian hendak bepergian, misalkan sedang jalan-jalan atau rekreasi ya, kondisi tidak COVID tapi ya. Nah, itu kalau misalkan kamu sedang beli sesuatu kemudian makan makanan yang pasti ada kertasnya atau ada plastik. Nah, buanglah ke tempatnya, dijaga alam sekitar. Walaupun itu bukan rumah kamu, walaupun itu bukan sekolah kamu, tapi kamu juga harus menjaga alam sekitar karena akan mendatangkan kebaikan ya. Karena alam sekitar ini Allah ciptakan untuk dipelihara oleh kita, untuk dijaga ya. Ini adalah tanggung jawab terhadap lingkungan ya contohnya. Yang kemudian tanggung jawab, apa sih Bu artinya tanggung jawab? Kok dari tadi kita bicara tanggung jawab terus ya? Nah, tanggung jawab artinya bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan bersedia menerima akibat dari perbuatannya. Sekali lagi, tanggung jawab artinya bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan bersedia menerima akibat dari perbuatannya. Itu arti dari tanggung jawab ya. Sampai sini kalian mengerti ya? Jadi tanggung jawab itu
eh, apa namanya? Harus di harus ada dalam diri kamu, yaitu perbuatan yang kamu lakukan dengan sungguh-sungguh, kemudian kamu siap menerima akibat dari perbuatan itu. Tanggung jawab kepada Allah ya, kemudian tanggung jawab terhadap diri sendiri, tanggung jawab terhadap orang tua, tanggung jawab terhadap lingkungan ya, itu ya. Jadi eh, kalian harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah kalian lakukan. Setelah itu kita lihat di sini ya. Sikapku, apa sikap kalian? Sikap kalian harus selalu bersungguh-sungguh dalam melakukan setiap pekerjaan. Oh iya, ada satu lagi ini tanggung jawab terhadap Bapak Ibu guru. Apa itu tanggung jawabnya? Mengerjakan tugas yang sudah diperintahkan oleh Bapak Ibu guru. Kalau misalkan kata ibu, kerjakan halaman 5, latihan 2, nah, dikumpulkan. Atau kalau sekarang dikerjakan kemudian foto kirim ke ibu sampai ibu tunggu sampai jam 5. Maka kamu harus mengerjakan tugas itu, harus bertanggung jawab dengan tugas yang sudah diberikan Bapak Ibu guru. Ya, itu adalah salah satu perilaku terpuji. Jadi kamu harus sungguh-sungguh melakukan setiap pekerjaan. Itu yang harus kalian lakukan ya. Nah, sekarang kalian amati gambar 4.5. Sedang apa itu? Kemudian juga 4.6 sedang apa ya? Ini ya, kalian apa ini sedang yang 4.5? Oh, sedang melakukan apa? Kerjasama membersihkan kelas ya. Terus kita lihat ke halaman berikutnya ya. Yuk kita bernyanyi ya. Di sini ada lagu perilaku terpuji. Nadanya balonku ya. Kamu tahu semua kan lagu balonku ada 5 itu nadanya. Tapi diubah di syairnya diubah ya menjadi perilaku terpuji ya. Yuk sama-sama kita bernyanyi yuk. Yuk. Perilaku terpuji, perilaku yang terpuji, sangat indah sekali. Perilaku tanggung jawab, hidup jadi beradab. Hindari sikap maksiat, yes! Perbanyaklah bertobat dengan taat dan sholat, bahagia dunia akhirat. Bisa semua? Yuk kita coba lagi ya. Yuk. Perilaku yang terpuji, sangat indah sekali. Perilaku tanggung jawab, hidup jadi beradab. Hindari sikap maksiat, yes! Perbanyaklah bertobat dengan taat dan sholat, bahagia dunia akhirat. Halo, udah pada bisa semua pasti ya. Sekarang yang kalian kerjakan adalah ya, nih ya, kalian bernyanyi perilaku terpuji ya. Kalian videokan, kemudian kirim lewat WA Ibu ya. Siap semua? Siap. Oh, semuanya siap. Nah, selain kalian nanti mengirimkan video perilaku terpuji, ini video bernyanyi ya, perilaku terpuji juga kalian mengerjakan ini insya Allah aku bisa ya. Insya Allah aku bisa. Oh, yang ini saja ya.
yang bernyanyi dengan yang ayo berlatih satu. Ya, ayo berlatih satu. Jadi insya Allah aku bisanya nggak usah kalian kerjakan ya. Kalian cukup bernyanyi, perilaku terpuji, kemudian kirim videonya ke ibu. Juga sebagai latihan kamu di rumah, mengerjakan ayo berlatih satu ya. Ya, 1 sampai 5 ya. Siap mengerjakan? Siap, mengirim langsung ke WA ibu ya. Nah, ibu tunggu sampai pukul 5. Seandainya ayah bundanya kerja di kantor, kalian boleh mengerjakan dulu, nanti videonya belakangan ya. Misalkan ibu nggak bisa ngirim karena ayah bundanya masih kerja di kantor, nggak apa-apa, berarti dikirimnya malamnya atau besok pagi ya. Semangat, tetap semangat belajar ya. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatannya. Jadi cukup sekian untuk pelajaran hari ini ya. Jangan lupa ibu tunggu video bernyanyi kamu perilaku terpuji ya. Juga ayo berlatihnya juga ibu tunggu ya. Sekian dari ibu untuk pelajaran hari ini. Semoga kita sehat semua, tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.